Bapak di sini murni akan sedikit wawancara Bapak perihal pengambilan keputusan yang sering Bapak ambil dari kasus-kasus peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman yang Bapak pernah alami. Nah, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada dilema etikanya atau bujukan moral? Kita tahu kan pasti Bapak kan banyak pengalamannya di mana-mana gitu ya, pernah menjajaki beberapa sekolah, pasti mengalami atau menemukan kasus yang dilema etika dan dilema moral. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut? Biasanya berdasarkan pengalaman Bapak dari 3 sekolah yang sudah Bapak lalui, Bapak akan mengidentifikasi masalah itu yang berkaitan dengan terutama dengan masalah yang ada di sekolah, baik itu disiplin siswa atau disiplin tentang guru, karena akan berdampak bagi kemajuan siswa. Minimal yang berdampak untuk sekolah, terutama kasus-kasus yang berhubungan dengan disiplin siswa, baik yang tentang belajar yang efektif, tentang kenakalan siswa yang wajar, yang tidak berdampak dengan di luar kenakalan yang sampai dan menyebabkan ke pihak luar sekolah, misalkan ke kelas sendiri, akan menyelesaikan kasus yang berada di lingkungan sekolah. Biasanya yang berdampaknya untuk kemajuan sekolah. Berarti Bapak mengidentifikasi dulu ya masalah yang ada untuk khususnya tujuannya untuk kemajuan sekolah. Oke, untuk pertanyaan kedua, selama ini dari pengalaman Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah, terutama ketika menemukan kasus-kasus yang ada di sekolah, pasti kasus tersebut kadang menemukan dua kepentingan yang sama-sama benar, ya. Ketika mau memutuskan yang satu benar, yang satu lagi benar, itu kan akan dilema. Nah, dalam mengandung tersebut, Bapak bagaimana cara pengambilan keputusannya? Yang namanya dua kasus yang sama-sama penting, mungkin Bapak akan mengajak beberapa tim di sekolah yang berkaitan dengan kasus yang berada di sekolah. Biasanya timnya dari Wakasek Kesiswaan dan kurikulum. Jadi Bapak akan mengambil keputusan sesuai dengan yang lebih urgent atau prioritas, dan mungkin tidak akan merugikan satu pihak manakala ada keputusan yang kurang berkenan. Jadi Bapak mungkin akan mengambil keputusan menanya secara langsung atau juga tidak langsung, akan Bapak selesaikan, tapi barangkali yang lebih urgent dengan bantuan dari pihak dari Wakasek Kesiswaan dan kurikulum. Berarti ketika Bapak mengambil keputusan, kalau dilema yang etika sama-sama memiliki kebenaran, ya Bapak musyawarah dulu, ajak tim-tim buat menyelesaikannya. Oke. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau adakah langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Biasanya mengumpulkan permasalahan yang ada, kemudian diidentifikasi permasalahan itu satu demi satu, kemudian mempertimbangkan atau menganalisis dari permasalahan yang terjadi, kemudian berdiskusi dengan semua pihak, baik dari pihak sekolah atau mungkin juga dari pihak sekolah, dan membuat refleksi atau tindak lanjut dari permasalahan yang ada, sehingga masalah itu bisa diselesaikan secara baik dan bijaksana. Pertama ya kebijakan dari pimpinan, dari kedua-duanya tidak ada, artinya sama-sama menyenangkan. Berarti banyak ya langkah-langkah Bapak sebelum mengambil keputusan. Tadi mengumpulkan informasi, mengidentifikasi dulu sampai melakukan sebuah refleksi. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat,
hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap lebih efektif atau paling efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang tadi? Yang namanya etika, ya, mungkin akan juga melibatkan juga dari pihak, terutama ya sekolah juga sama pada dasarnya. Jadi tidak mengambil keputusan secara sepihak. Yang penting secara efektif dan efisien, nanti juga akan meminta bantuan dari tim sekolah. Biasanya suka ada tim dari mahasiswa, tim dari kurikulum. Jadi semuanya Bapak libatkan, Bapak ikut ajak berdiskusi dan soal. Oke, ya. Berarti banyak yang Bapak libatkan ya di sini. Nah, ketika Bapak pengambilan keputusan, pasti kan Bapak menemukan sebuah tantangan nih. Pasti pengambilan keputusan itu adalah tantangannya. Hal apa saja yang Bapak temui ketika pengambilan keputusan dari tantangan-tantangan dari kasus dilema etika tersebut? Biasanya tantangan itu selain dari dalam, yang mungkin ya pada dasarnya di dalam juga ingin melakukan kemajuan pihak sekolah. Tapi biasanya yang sering timbul konflik itu justru tantangan dari luar, karena itu tantangannya selain kepada pihak sekolah juga kadang-kadang wakil dari diselesaikan juga melibatkan dari pihak komite. Kita sering komite untuk bisa menyelesaikan tantangan dari luar, karena justru yang lebih berat adalah tantangan dari luar, karena dia mungkin akan melibatkan pihak kayak kumpulan-kumpulan yang tahun apa saja. Jadi saya bersama tim rekan-rekan juga pasti akan merencanakan manakala ada tantangan dari luar, Bapak akan meminta bantuan semua dewan guru, ya, atau juga dari orang tua siswa yang mengerti akan kasus yang ada di sekolah. Jadi bukan hanya Bapak, semua pihak stakeholder yang ada di sekolah akan Bapak libatkan untuk mengatasi tantangan dari luar. Supaya intinya sekolah juga kita dijadikan oleh pihak luar. Ya berarti banyak ya tantangan yang kemungkinan muncul, tapi yang paling terberat itu tantangan dari luar. Tantangan dari luar. Selanjutnya dalam menangani kasus tersebut, apakah Bapak ada jadwal tertentu dalam penanganannya atau Bapak langsung pas ada kejadian kasus tersebut langsung diselesaikan, atau ada prosedur lain nanti aja kita kumpulkan dalam jadwal tertentu dalam penanganan kasus tersebut? Biasanya kalau ada kasus di sekolah Bapak akan langsung tangani ya, secara langsung bisa memanggil pihak yang melakukan ada permasalahan, baik yang ada di sekolah atau secara tidak langsung, artinya tidak pada saat kejadian tapi Bapak tadi cek dulu permasalahannya, itu masalah semacam apa, sehingga kalau bicarakan secara langsung mungkin belum selesai, Bapak akan ke tahap berikutnya secara pemanggilan, atau juga nanti setelah tidak langsung juga akan memanggil tim menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah mungkin secara langsung, juga secara tidak langsung. Jadi pada dasarnya ingin semua masalah terselesaikan di sekolah, tidak melibatkan luar. Berarti kondisional ya? Kondisional, secara kondisional. Bisa kalau seperti kasusnya diselesaikan secara langsung. Langsung di sekolah. Kalau seperti butuh waktu mungkin. Butuh waktu. Di luar atau dijadwalkan. Dijadwalkan dan jadwal tertentu. Oke, selanjutnya ketika penanganan pengambilan keputusan tersebut, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam pengambilan keputusan? Pasti ada. Dukungan dari teman-teman terutama di kelompok musyawarah kerja kapal sekolah (MKKS). Ya, biasanya ada permasalahan yang menyangkut dari pihak masalah sekolah, pasti Bapak akan mengontak minimal ketua raya. Walaupun masih belum selesai, pasti akan meminta saran dan bantuan dari pihak pengawas pengawas pembina. Kita lagi pengawas pembina untuk wilayah 6.
Jadi pasti bantuan itu akan ada manakala Bapak tidak bisa menyelesaikan di sekolah, pertama dari ketua Bayon, KS, dan yang lainnya mungkin juga melibatkan dari pengawas pembinaan dari administrasi. Oke, berarti banyak ya Pak ya Banyak, yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, apalagi yang sulit untuk diselesaikan sendiri. Oke, yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir dari selama percakapan kita tadi, menurut Bapak pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman yang Bapak tadi sampaikan dari pengambilan keputusan? Intinya permasalahannya adalah pada komunikasi, ya, secara verbal, baik secara langsung atau tidak langsung kita ada komunikasi, ya, sebab kunci dari semua proses adalah komunikasi. Ya, istilahnya mah kolaborasi, pimpinan dengan bawahan, pimpinan dengan masuk kepada dengan atasan, juga dari ada komunikasi, ya, komunikasi manakala ada permasalahan, komunikasi baik secara langsung atau secara tidak langsung, secara pemanggilan secara tertulis atau tidak tertulis. Yang jelas pada dasarnya tidak merugikan semua pihak. Soalnya sama-sama ada. Itu saja sih Pak yang ingin ditanyakan terkait cara Bapak mengambil keputusan selama pengalaman Bapak yang sudah. Terima kasih Pak atas ya, sama-sama, mudah-mudahan ya kegiatan selanjutnya berjalan dengan lancar. Amin, ya Allah, terus. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, mohon maaf Pak sebelumnya ya. Berhubung kita sudah pernah ada janji untuk wawancara secara langsung, berhubung ada kendala kita via udara aja. Nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait bagaimana cara Bapak mengambil keputusan selama Bapak memimpin di sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh Pak? Boleh, silakan. Oke, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang mana saya tahu Bapak itu memiliki banyak pengalaman dalam memimpin dan pasti juga Bapak sudah banyak menemukan kasus-kasus yang dilema etika atau bujukan moral. Bisa diceritakan bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Kami bisa tahu jika itu ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai bertentangan. Misalnya, jika ada siswa yang mengalami masalah di rumahnya dan itu berdampak pada sekolah, ataupun ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati dan mendiskusikannya dengan baik, karena setiap permasalahan itu harus diselesaikan dengan baik-baik dan didiskusikan dengan kedua belah pihak, gitu. Oke, berarti cara pandang Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dilema itu, Bapak mengajak seseorang untuk berdiskusi dan mengidentifikasi kasus tersebut dari beberapa sudut pandang ya Pak ya. Iya. Oke, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana itu Pak? Kami biasanya duduk bersama, ngobrol, membicarakan masalahnya. Kami mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain.
sebenarnya ada beberapa yang harus kita dengarkan atau mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, faktanya dulu. Fakta kebenaran dari kedua belah pihak itu seperti apa. Walaupun emang benar, sama-sama mengandung nilai kebijakan. Yang kedua, kita akan mendiskusikan apa yang paling benar untuk kita bersama gitu. Dan yang ketiga, setelah mendiskusikan, mufakat untuk mengambil sebuah kebijakan tersebut. Oke, berarti di dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak ada beberapa cara gitu ya, atau ada beberapa langkah yang Bapak tempuh. Kayak tadi Bapak melihat faktanya dulu, terus Bapak juga mendengarkan masukan dari orang lain terhadap apa yang harus dipilih walaupun sama-sama memiliki kebenaran. Dan yang ketiga itu adanya mufakat ya Pak ya. Oke. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan di sekolah? Untuk langkah-langkahnya, kami pertama mengumpulkan semua informasi yang ada, dan itu harus berdasarkan fakta, bukan opini. Yang kedua, kami mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan, di mana letak kesalahannya, di mana letak kebenarannya. Dan yang ketiga, kami membicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu, kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk melaksanakannya. Oke, berarti banyak langkah-langkah ya yang Bapak lakukan selama Bapak pengambilan keputusan tersebut. Dari apa Bapak tadi mengumpulkan informasi yang berdasarkan fakta, selanjutnya mengidentifikasi nilai yang bertentangan dari baik dan benar, sampai Bapak membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Luar biasa sekali. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan Bapak dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang efektif adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi, dan membuat sebuah keputusan yang jelas dan adil. Keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu. Oke, berarti Bapak yang dianggap paling efektif itu melibatkan banyak orang yang Pak dalam pengambilan keputusan. Iya. Dan juga transparan ya Pak ya. Iya, benar. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Pastikan ya Pak, dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan-tantangan yang Bapak temui. Apa sih apa saja yang tantangan itu? Tantangan itu sudah pasti ada ketika mengambil sebuah keputusan, terutama tekanan dari berbagai pihak, kesulitan memuaskan semua orang. Karena tidak mungkin semua orang pasti setuju dengan apa keputusan kita. Yang selanjutnya, keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan gitu. Oke, betul sekali Pak ya, karena tidak semua orang juga sependapat dengan apa yang kita putuskan. Iya. Oke, selanjutnya apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau di waktu itu, atau Bapak memiliki prosedur lain gitu Pak di dalam pengambilan keputusan tersebut, atau keputusan yang Bapak jalankan? Kami tidak mempunyai jadwal tetap untuk sebuah masalah, tapi kami berusaha menyelesaikan masalah itu secepat mungkin, tetapi harus sesuai dengan langkah-langkahnya agar semua berjalan lancar. Oke, berarti
Bapak tidak ada apa ya waktu yang tetap gitu ya Pak. Bapak Iya. kondisional aja gitu ya, yang Iya. perlu Bapak dianggap perlu diselesaikan dengan cepat, Bapak lakukan dengan cepat. Kalau seperti ada jadwal tertentu juga Bapak mungkin melibatkan itu ya Pak ya. Iya, iya benar. Oke, selanjutnya ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada pasti, setiap keputusan itu pasti ada yang membantu untuk mempermudah, seperti dukungan dari tim sekolah, adanya pedoman yang jelas, itu bentuk bantuan dari mengambil sebuah keputusan gitu. Oke, berarti selalu ya Pak ada yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan. Iya. Apalagi kan di sekolah itu ada tim-timnya ya Pak ya. Iya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi, pelajaran apa sih yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini? Itu komunikasi yang terbuka itu sangat penting, mendengarkan semua pendapat juga itu sangat penting, karena kenapa setiap pendapat orang pasti berbeda, dan komunikasi yang kita jalin terbuka pasti akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Oke, berarti komunikasi dan keterbukaan ya Pak ya di dalam pembelajaran yang Bapak petik ini. Sama sesuatu hal itu butuh sekali komunikasi. Iya, Apalagi kita dalam pengambilan keputusan harus banyak yang dilibatkan. Oke Bapak, terima kasih ini atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu kesibukan Bapak. Saya atas nama pribadi mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.